Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang kusembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, sekarang kami akan mulai renungan pagi kami. Kiranya Kau pimpin kami dari awal pertengahan di akhir, dan kiranya kami mengerti apa yang akan kami dengar. Karena hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi harian, hari Rabu 11 September 2024. Judulnya adalah Orang Nazaret yang Disalibkan. Ayat hafalan kita, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat 23. Yesus yang hampir dipersembahkan oleh Paulus di hadapan seorang Yunani di Korintus sebagai Kristus adalah orang Yahudi yang rendah keturunannya. Dibesarkan dalam sebuah kota yang terkenal kejahatannya, ia telah ditolak oleh bangsanya sendiri dan pada akhirnya disalibkan sebagai seorang penjahat. Orang-orang Yunani percaya bahwa memang perlu mengangkat martabat manusia, tetapi mereka menganggap pelajaran filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya alat untuk mencapai ketinggian dan kehormatan yang benar. Dapatkah Paulus memimpin mereka untuk percaya bahwa iman dalam kuasa orang Yahudi yang tidak jelas ini akan meninggikan dan memuliakan tiap-tiap kuasa-kuasa manusia? Kepada pikiran orang-orang banyak yang hidup pada waktu sekarang, salib di Kalvari dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang suci. Pergaulan yang disucikan dihubungkan dengan pemandangan penyaliban. Pada zaman Paulus, salib itu dipandang dengan perasaan menjijikan dan ketakutan. Untuk menjunjung tinggi juru selamat manusia, seorang yang telah menemui kematian di kayu salib akan dengan sendirinya menimbulkan tertawaan dan pertentangan. Paulus mengetahui bagaimana pekabarannya akan dianggap oleh orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ia mengakui, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 23. Di antara pendengar-pendengarnya yang bukan Yahudi, ada banyak yang menjadi merah oleh pekabaran yang hampir akan dimasyurkannya. Dalam penilaian orang-orang Yunani, perkataan akan dianggap bodoh semata-mata. Ia akan dianggap sebagai lemah pikirannya untuk mencoba menunjukkan bagaimana salib itu dapat mempunyai suatu hubungan dengan yang ditinggikan bangsa itu atau demi keselamatan manusia. Tetapi kepada Paulus, salib itu adalah tujuan utama. Sejak ia ditawan dalam pekerjaannya dalam menganiaya pengikut-pengikut orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Allah yang tak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus, dan suatu perubahan yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan surga.
Sejak itu ia adalah seorang yang baru dalam Kristus. Ia mengetahui oleh pengalaman pribadi bahwa bila orang berdosa sekali memandang kasih Allah, sebagaimana yang kelihatan dalam pengorbanan anaknya, dan menyerahkan diri kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi. Dan memulai saat itu, Kristus menjadi segala perkara. Dan dalam segala perkara, Alfa dan Omega jilid 7 halaman 206 dan 207. Renungkan lebih dalam, pelajaran baru apakah yang telah diajarkan oleh salib kepada saya tentang kasih Allah yang tak terhingga? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sekarang kami telah selesai mendengarkan renungan pagi. Kiranya apa yang telah kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami. Karena hanya dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.